Jadi sekarang ini kita punya program, kita mencoba program baru bertemakan podcast dengan judul podcast ini Limas Jabung. Iya. Nah, Limas Jabung ini julitin Puskesmas Jabung. Siapa yang julitin? Saya. Oh, Saya. Aku bisa ngeliat. Pedes omonganku pedes. Oh, gitu. Ya, jadi di sini udah ada 3 orang di sini. Saya selaku host pertama. Di sini saya dipanggilnya Zainul, terus ada Mas Bobi juga di rekam medis. Lalu di sini ada narasumber kita, Dokter Tatit selaku dokter gigi. Gitu nggih. Nah, ini kita ngomongin masalah poligigi. Poligigi ini banyak yang tanya masalah kuota antrian. Soalnya banyak ini yang komen di Mas Bobi di loket itu sering banyak keluhan ya Mas ya masalah antrian. Maksudnya, oh Mas kok mek 15 kok mek gini. Mas wis tutup ah Mas. Mas wis tutup ah Mas. Nah, Biasanya gitu. Padahal buka kan? padahal buka. Buka. Nah, Nggih. lek tutup yo. Monggo dokter gigi, pendapatnya dokter gigi tentang kuota antrian. Soalnya di sini cuma 15. Ya, disclaimer ya, 15. Disclaimer, iya. Disclaimer itu 15 yang datang untuk hari Senin sampai Kamis. Iya. Ya kan? Iya, benar. Tapi bisa daftar online. Siap. Betul, daftar online kalau pakai BPJS. Benar. Oke. Pakai JKN Mobile. Iya, JKN Mobile. JKN Mobile. Di setting berapa? Yang ngeting kan Ya, Anda. nyeting kan Anda. Saya kembalikan. Ngeting Anda sendiri. Iya meneh. Iya mana ya, Bu? Iya meneh. Jadi untuk masalah mobile JKN Mobile-nya sebenarnya itu di JKN Mobile itu tergantung dari dokternya kita, karena di yang kita daftarkan di BPJS itu ada 2 dokter gigi, dokter prima sama dokter tatit, dan penghitungannya itu 2 dokter ini dengan jam pelayanan mulai jam 8 sampai jam 11, tak setting jam 11 itu ada 36 pasien. Satu dokter 36 pasien. 2 Dokter 18. Iya. 18. Oke. Cuman kembali lagi ke masyarakat karena banyak yang tidak melakukan pendaftaran secara online. Jadi mereka secara daring langsung datang ke sini. Gitu. Udah sama pihak loket juga udah dibilangin bisa mendaftar melalui mobil JKN jika punya BPJS. Itu lebih enak, lebih efisien dan lebih cepat. Itu cuman ya emang masyarakat kita aja yang mungkin kurang penyuluhannya tentang mobil JKN atau gimana Mas? Kalau aku malah ini berbeda perspektif ya. Oh ya, benar. Maksudnya yang saya biasa dari puskesmas kota, ya kan, terus di kabupaten, awal ini sok loh dok. Soknya ini nggak seakeh iki pasiennya yang ada di di kota itu tiap hari kan di sini full. Di sana itu rata-rata under 10 Pasien dokter gigi. pasien dokter gigi. Malah Dan itu banyak kita ya? nggak pernah sampai Audit. kuota nggak ono, jadi rata-ratanya nggak sing buahnya. Ya full. karena kan di Kota Malang banyak klinik Oke. dokter Oh, gigi, iya. ya kan? Bisa juga gini nggak? Berarti pasien gigi ini meningkat juga. Bisa juga. Berarti preventifnya nggak jalan. Nah, motifnya memang ya Oh, iya, apa iya. ya, kan kita kan 15 desa ya kan, dengan dokter gigi 2, promotif preventif harus Kesehatan dimana? masyarakatnya operatornya. Ya. Oh ya, di sini juga ada. Anda pernah melakukan penyembuhan gigi dan mulut, Ibu? Nah. Kakak gigi ya. Nah iya, jadi kebetulan di belakang sini yang menjadi operator itu orang promkes, promosi kesehatan. Ya. Gimana? Penyuluhannya apakah kurang untuk masalah ini? Loh, kalau dari sekolah itu kan sudah jalan kan? Setiap Oke. bulan juga ada dari sekolah kan. Oh Tapi iya, pasiennya di benar-benar. sini tuh biasanya banyak yang lansia atau yang usia produktif ya. Usia Produktif. berapa sih? Produktif. Mungkin Di 18 atas ke atas. 17 tahun ya. 17 tahun ke atas. Ya, itu benar-benar. biasanya kan banyak yang mau tambal gigi, mau apa lagi sih? Lah kebanyakan ada nggak sih kalau pasien yang di luar dari wilayah Puskesmas Jabung, misalkan dari Pakis atau dari daerah
Blandit yang notabene ikut Luar- Singosari. ya, luar vaskes. Tapi dokternya kebanyakan di sini loh. Ya nggak sih? Iya, benar. Benar. Ya, berarti dia apa memang ya? pasiennya Radius itu ke memang Singosari masalahnya jauh. Soalnya dia dapetnya Adi Mulyo oleh Blandit kan. Oh, Dapetnya Adi jauh. Mulyo bukan Singosari. Oke. Tapi ngomongin masalah itu tadi ya Mbak ya, di sekolahan sudah ada UKGS ya. betul. Kalau misal di UKGS masyarakat umum bisa enggak? Misal ini yang usia produktif terus tahu kalau ada UKGS di sini, ikut penyuluhan di sana, terus ikut mungkin konsultasi gigi di sana, apakah melayani itu juga? Kalau selama ini enggak, soalnya kan kita komunikasinya kan sama sekolah. Sama sekolah, oke. Jadi izinnya kan ke sekolah untuk memeriksa Murid-murid. Tapi kalau misal ada nih moro-moro nyerobot gitu masyarakat umum atau wali muridnya gitu. Boleh enggak gitu? Boleh enggak? Boleh. Boleh-boleh aja ya. Boleh selama tidak mengganggu kita waktu melakukan Penyuluhan screening, atau apa itu ya? pemeriksaan pada mahasiswanya dan waktunya cukup ya. Oh gitu. Tuh, Berarti soalnya ada target kan, kita juga dikejar target. oh ya. Gitu ceritanya. Berarti kalau misal wali murid pas tahu pas ada di situ terus Ada beberapa yang ikut, ada yang tanya juga. Ada yang tanya, Gurunya konsultasi. juga tanya juga ada banyak. oke. Cuman ya bukan warga sekitar Semoro utawa Moro. kayak wong dodolan cimol Ah, gitu. lu. Apa? Gitu enggak. Oh enggak. Oh, Ada iya. ya kayak gitu tuh masih belum ada. Balik masalah kuota. Nah, Oke. jadi itu tadi udah terlalu lebar kita ngomongnya, kembali ke masalah kuota. Ya apa kuota ya tadi ya? Oke. Iya, Pak, iya. Kenapa kok dibatasi? Mau ditambah, mau dikurangi, Lele dokternya ya mending dikurangi enggak. Jadi ceritanya gini, kenapa sih ada kuota 15? Nah, kuota 15 itu didapatkan dari karena setiap pasien yang datang ke Polivigi itu akan mendapatkan tindakan, bukan cuma sekedar omong-omongan. Dulu ya. Jadi kalau di Polivigi itu pasien datang, kita tanyai keluhannya apa, oke. sakitnya kenapa, sudah minum apa atau belum. Nah, itu kan termasuk dalam anamnesa. Nah, setelah dapat anamnesa itu kita mendapatkan diagnosa sementara Mas Ian. Masih Oke. belum tahu nih penyakitnya apa, kita mau mengobati apa, kita masih belum bisa menentukan. Masih dapat diagnosa sementara. Kita harus melihat rongga mulutnya dulu. Untuk mencapai diagnosa sementara itu akan, kalau misalnya cuma di anamnesa, itu diagnosa sementaranya cuma 60% menuju diagnosa sebenarnya. Oke. Nah, kalau sudah kita lihat rongga mulutnya, bisa jadi sampai naik ke 70 sampai 85% kita sudah tahu diagnosanya, arahnya kemana tindakannya. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah pas nih, Mas, kok nggak nemu clue ini diagnosanya yang benar apa, masih bias diagnosanya, terus tindakannya juga masih bias, masih panjang, kita perlu lab penunjang, yaitu foto ronsen biasanya. Itu sisanya. Oh itu yang udah tingkat lanjut lah Mas. Pasti udah Tapi di parah. luar puskesmas ya? Itu bisa sebenarnya kita pernah sih, aku maksudnya di sini sudah dilakukan, misalnya datang pasiennya keluhannya kayak gini sudah dilakukan pemeriksaan, sudah ditindak A, tapi masih keluhannya masih sama, ditindak B keluhannya masih sama, akhirnya kita kan nggak ada clue ya, soalnya sudah tindakannya sudah dilakukan kok, tapi kok keluhannya masih tetap sama gitu kan, berarti kita butuh penunjang, sehingga kita minta foto ronsen. Nah, kalau Jadi, sudah kayak gitu baru kita bisa, oh ternyata ini butuh kayak gini gitu. Tapi kalau khusus pasien BPJS, kalau kayak gitu biasanya kita langsung rujuk ke rumah sakit. Kalau pasien umum bisa. Berarti secara gak langsung kurang misal ini di situ ada yang perawat gigi yang melakukan anamnesa, dokternya yang melakukan. Jadi nanti di situ dokternya itu lebih cepat gitu, atau mungkin Bisa minta dinas untuk rawat gigi? Loh, sebenarnya kita sudah melakukan pengajuan tuh. Iya. Sebelumnya kan ada Dr. Prima di sini. Sebelum ada saya itu kan ada Dr. Prima, dia sendirian sudah 7 tahun kayak. Iya, benar. Factor. Kayaknya 7 tahun dia sendirian di sini. Kemudian Bener. kemudian saya masuk di tahun 2023. Ya, 2023 itu saya masuk. Sebenarnya juga menjadi pertanyaan loh, kenapa kok dokter gigi lagi yang masuk, kan sudah ada dokter gigi. Ternyata di sini tuh sebenarnya mintanya perawat gigi, tapi Perawat yang gigi, muncul benar. adalah dokter gigi. Bener. Sehingga di sini yang
itu ada dokter gigi 2 dengan kerjanya itu satunya kalau misalkan satu melakukan tindakan ke pasien, satunya sebagai perawatnya, asistennya. Harusnya. Ya. Yang sekarang terjadi, Nah, sekarang realnya. yang sekarang terjadi itu dua dokter gigi, satunya menjadi asisten, satunya menjadi operator. Yang harusnya tupoksinya dikasihkan ke perawat gigi. Iya. Lah misal, iki aku sebagai orang umum ya, cuma 15 dari setengah 8. Ring rata-rata ini misal aku orang umum, berarti rata-ratanya satu pasien berapa menit dok? Biasanya cepet ya 30 menit itu selesai. 30 menit itu 20 cepat? 20 sampai 30 menit. Cuman kan ada kasus-kasus yang sulit. Kayak misalnya pencabutan gigi. Pencabutan gigi kan kita nggak ngerti ya, maksudnya cabut gigi itu gigi yang tertanam di tulang sama yang ketutup gusi itu kan kita nggak bisa kelihatan. Itu kan walau alam kalau kita ngelihat. Oh iya. Walau alam banget kalau kecuali ada foto ronsennya. Berarti kan kita bisa memprediksi oh ini foto angel, oh ini editor. Jadi ketika menjelaskan tentang lubang gigi nanti di slide dijelaskan dibikin kanan jadi biar tahu. Bisa PR, oke. Baik, nanti ku cari. Oke. Nah, kemudian, biasanya kan orang-orang awam itu kan mau cabut giginya tinggal sedikit, ngomongnya tinggal sedikit. Memang sebenarnya kalau dilihat dari rongga mulut, memang gusinya ambil untungnya ya wes tandas gusi gitu loh, wes sama-sama segini. Padahal yang di dalamnya gusinya itu masih panjang. Masih panjang. Nah, sedangkan akar gigi itu bentuknya macam-macam. Ada yang lurus gini, ada yang Enggak kayak akar ada yang gitu gini, ada segini, gitu. Terus ada yang akarnya 1, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4 kayak gitu loh. Nah kan itu kita kan nggak ngerti toh. Iya, benar, itu kan benar. tingkat kesulitannya kita kan tidak bisa mengetahui itu kan, kita sudah mengetahuinya ketika kita sudah melakukan. Pas tak lakoni tiba angel. Oh iya. Iya kan, berarti kan kita butuh waktu biasanya sampai 1 jam. Gitu untuk satu pasien. Berarti kasarannya yang tadi satu pasien 30 menit itu yang paling ringan atau yang rasio ringan? Maksudnya yang rasio ringan ya, yang wajar aja gitu ya. Dan itu belum kalau misalkan anak-anak yang datang terus orang tuanya ikut terus habis itu anaknya rewel sampai nangis-nangis bulu-bulu terus orang tuanya kamu harus dilakukan sekarang kalau enggak kamu enggak boleh pulang loh. Ribet ya. Loh ya apa dokter gigi ku dilapo oleh wis kaya ngono ya kan. Goceng Berarti kan lepas jabut susah. Iya pernah kan waktu itu sampai minta tolong. Soalnya anaknya ya gimana cengnya anaknya cowok terus aktif Mas. Jadi ya malah dokter giginya Mas iki bantu sampean gocelin oke siap. Nah kalau bujuk itu kan tapi kan dengan persetujuan orang tua. Nah, iya benar. Kalau seumpama nggak ada persetujuan orang tua sebenarnya dokter giginya juga ini dua-duanya cewek masalah ya. Nah, kadang gojek itu kan butuh kekuatan. Iya sih. Benar. Kemudian selain itu juga dokter gigi itu nggak cuman tugasnya nggak di dalam toh, di luar itu kita juga ada. Maksudnya di luar itu di desa-desa. Oke, agak keluar sedikit ya. Berarti dari rata-rata 15, sebenarnya bukan 15 ya, kita nolak pasien karena aku di loket. Biasanya nolak pasien kan kalau mau di rata-rata kan banyak ya kan. Berarti orang-orang sini itu sebenarnya aware sama kesehatan gigi. Iya, kesehatan gigi. Antara aware atau dia karena sudah kredit kesakitan. Maksudnya rata-rata di poli gigi ini tindakannya ini perawatan yang mengarah ke preventif atau tindakan yang mengarah ke kuratif. Kalau sekarang sih lebih ke kuratif. Kalau ke preventifnya belum. Kalau ke usia dewasa ya, maksudnya dewasa itu bersihin di atas karang 15. itu masuk preventif apa kuratif ya? Tergantung ininya, keluhannya. Kalau misalkan dia wis goyang-goyang, berarti kan dia wis sudah ke kuratif. Kalau misalkan dia belum ada keluhan gitu ya, sudah preventif. Gitu. Nah, itu biasanya kalau 15 tahun ke atas, 17 tahun sampai umur mbah-mbah itu biasanya lebih ke kuratif, rehabilitatif gitu. Tapi kalau misalkan yang masih anak TK, SD itu masih preventif. Sekarang itu kebanyakan ibu-ibu sudah mulai aware kalau ke anak-anaknya. Anak saya kemarin habis diperiksa, terus ternyata ada giginya yang katanya lubang gitu. Itu sudah mulai ditambah-tambah. Tapi lubangnya masih belum yang menimbulkan keluhan kayak gitu, itu masih preventif. Tapi sebenarnya ya ada tindakan preventif lainnya ada, cuman kita nggak ada bahannya. Oke, berarti jadi lebih ke kuratif, lebih banyaknya ke kuratif. Jadi mungkin bisa menjawab juga untuk semua yang udah dijelasin itu tadi, udah menjawab masalah kenapa kuota kita itu
membatasi kuota. Soalnya ya itu tadi satu pasien itu 30 menit. Kita ambil semua rasio yang ringan lah. Wis anggaplah sedang sama ringan sampai sedang gitu. 30 menit berarti kalau misal 30 dikali 15 pasien ya emang harusnya Ya. sepanjang itu kita melakukan pelayanan gigi. Dan memang rata-rata polinya semuanya sudah selesai, poli gigi masih numpuk, Iya, masih benar, antri. benar, Iya kan? Mas, benar. Misal kita masukkan orang, ini biasanya bisa pulang maghrib ini. Oh iya. Nah, betul biasanya gitu. Bu, dan itu biasanya kita di dalam itu juga dibatasi. Kita bisa melakukan tindakan itu cuma satu tindakan tok atau cuma satu tindakan di satu gigi tok. Misalkan keluhannya orangnya, saya mau cabut gigi dari daerah sini sama sini, hanya ini sering sakit sini sama sini. Tetap saya kasih pilihan satu tok. Tapi Soalnya lebih dari satu pasti lebih panjang kita waktu. cuman untuk masalah ngomongin SOP ya, maksudnya satu pasien melakukan pencabutan lebih dari satu nggak masalah untuk masalah kesehatan atau masalah Stigmanya kan buta. oh Iya kan? iya benar Iya kan, ada kan stigmanya buta, terus gangguan atau apa. apa gitu. Nah, kalau biasanya kita melakukan pencabutan lebih dari satu, itu biasanya kita lihat juga kondisinya. Yang pertama kondisinya Kondisi orangnya umum. sehat, Oke. terus habis itu nggak ada penyakit bawaan kayak diabetes, penyakit jantung, dan bla sudah makan, sudah nggak ada keluhan lainnya lah, nggak hamil menyusui kayak gitu misalnya ya. Terus habis itu giginya memang sudah tinggal tunggaan yang sudah lama, kemudian giginya Tinggal akarnya gitu. tinggal akarnya, terus kemudian dalam satu kegio yang sama. Kegio yang sama itu maksudnya di kanan bawah. Kanan bawah. Terus giginya sebelahan gitu. Itu Oke. baru kita bisa melakukan tindakan pencabutan Sekaligus. dalam satu waktu. Oke. Tapi ya kita harus melihat itu tadi semuanya itu keseluruhannya. Oh gitu. Tapi kalau misalkan nyabutnya di sebelah sini, ambil sebelah sini, yo itu hal yang tidak mungkin. Ya nggak mungkin gitu ya. Soalnya kan pengaruh sama dosis obat bius yang kita. Tapi kalau untuk efek, kalau misal nih agak gak enak badan, terus melakukan dua, nanti efeknya gimana? Apa dia langsung nggak kuat pingsan atau nanti efeknya yang ke lain-lain atau gimana? Kalau efek pencabutannya itu sebenarnya pencabutan loh ya, pencabutan baik. Pencabutan itu kan kita ada tahapannya, ya kan? Tahapannya itu disuntik dulu, disuntik anestesi dulu. Oke. Di anestesi dulu, baru dilakukan tindakan pencabutan. Nah, yang biasanya menimbulkan reaksi itu di suntikan anestesinya ini. Oh Biasanya yang ya, akan menimbulkan langsung reaksi. demam atau apa gitu? Bukan demam sih, biasanya itu Apa? pusing, Oh, pusing. berendam, mual, atau sampai Afternya atau seketika instan itu. kalau Enggak, sing pusing itu tadi iya. seketika itu, Oh, Seketika. seketika itu namanya shock anafilaktik. Oke. Sinkop. Itu memang itu resiko memang yang sudah dihadapi, harus dihadapi ketika pencabutan. Mesti akan menyertai kalau misalkan Menyertai salah pencabutan satunya atau semua itu. Itu selalu nggak, maksudnya diedukasikan ke pasien. Misal, Bu, nanti mau tak cabut, efeknya sama namanya iki. Nah, itu nanti gini, kalau misalkan mau cabut gigi mesti ditanyain sudah pernah cabut apa belum. Itu yang pertama. Misal belum nih. Misal belum. Bu, nanti kalau seumpama belum dilakukan belum pernah melakukan pencabutan, nanti itu kita mau nyuntik dulu, nyuntik anestesi di sebelah sini sama sebelah sini. Minimal kan 2 kali, minimal suntikannya 2 kali. Nanti yang timbul reaksinya adalah rasanya kayak genggingan, kesemutan, kebas, abuh, Oke. Itu adalah reaksi normal. Iya, benar. Tapi kalau jenengan rasanya mual, pusing, berputar, nerodok, badannya dingin, itu adalah reaksi yang kita tidak inginkan. Jenengan harus segera saja. Kita harus ada segera tindakan penanganan setelah itu. Oke. Dikasih tahu dulu. Tapi itu resiko itu mesti menyertai. Tapi ya kita tahu penanganannya setelah itu. Setelah apa. itu ya emang kan kita sudah emang itu sekali. udah jalure gitu kan. Jalure kan memang ada kayak gitu. Kita Harus makan dulu nggak sih? Kalau Harus mau makan. cabut gigi harus makan harus dulu. makan dulu. Emang ono sih nggak makan dulu? Ada kan. Puasa. Ngubek kuota itu kan loh. Oke, puasa. Ngubek kuota. Oh, iya, Berkuota iya. pagi, ya kan dia belum Belum sarapan. sempet masak. Itu ngefek nggak? Misal nggak sarapan? Ada sih yang efek sih. Ketahanan Oh, tubuh, soalnya ketahanan. Oh iya, beda-beda. jadi nggak kuat ya. Ya, kan dia mungkin habis ngapain gitu misalnya. Kan Habis ada pasien. begadang ngono. Ada pasien yang datang itu biasanya dia memang sudah sering melakukan pencabutannya sudah sering. Cuman waktu itu dia datang, dia biasanya datangnya jam 10 ke atas gitu. Cuman kemarin itu kok nggak tahu kenapa dia jam 8 itu sudah datang. Tapi ambek ngantuk-ngantuk ambek Mas Aman wis sarapan belum? Belum ngono. Ya apa dicabut ah? Iya coba wis ngono pasiennya. Ya wis ya dilakukan.
habis disuntik langsung Dok kok ngeliyeng ya, loh kan, sampai dulu sarapan sih, akhirnya ya dihentikan dulu, ditunda dulu sementara. Nah, iku berarti sarapan ini penting. Tergantung juga sarapannya apa dulu. Tapi kalau orang-orang di sini lah ditanyain sudah sarapan, belum, sudah makan sesuatu, sudah roti gitu kan, sudah ada sesuatu yang Nah, iya Nah, saya sarapannya sering. orang kita kan nasi ya kan. Iya ya. Berarti definisi sarapan ini apakah harus nasi atau perut ini udah ada isinya? Minimal ada isinya. Ada isinya. Minimal ada isinya. Itu berarti Di luar air disebut- putih loh ya. Iya, di luar air putih. Maksudnya di luar makanan ringan ya. Maksudnya air putih, permen. Nah, itu kan nggak termasuk. Oh iya iya, oke oke. Suatu saat kita punya topik bahas tentang sarapan. Sarapan. Hulu, ya sih hulu. Iya, Sarapan. Sarapan yang Isi berhubungan nanti piringku. sama intermediate fast. Oke oke. Boleh sih. Maksudnya banyak juga ya itu sih. Ngomongin masalah sarapan atau makanan ya. Orang Indonesia ini kita makan, kalau kita disebut makan kalau makannya itu nasi. Kalau kita makannya bakso, enggak itu belum makan, itu masih Ngemil. ngemil. Lah sampean Mas. Oh, itu aku ya. Oh, itu aku tiba ya. Iya, soalnya banyak pendapat seperti itu sih. Jadi mungkin boleh Mas kita bahas masalah itu. Sarapan. Oke, sarapan sih. Ya, berarti kita itu ya masalah kuota antrian mungkin Jam. Untuk jam. Jam apa maksudnya? Jam pengambilan antrian yang paling efektif itu Nah, kira-kira jam ini berapa? aku ya nggak tahu ya. Kayak semenjak semakin kesini itu semakin nggak masuk akal loh kawan-kawan datang ke sini terus berangkat habis subuhan jalan ke sini. Lah apa sih? Lah kan aku yang bingung. Aku Iya. nggak tahu ya. Maksudnya kenapa? soalnya ya mungkin itu ya. Soalnya tak lihat dari track ke belakang itu emang yang mau melakukan pelayanan gigi, yang mau pemeriksaan Pemeriksaan. gigi itu emang banyak dan selalu rebutan. Malah mereka itu ya malah ngalahi habis sholat habis sholat subuh itu langsung berangkat dan itu pun jalan kaki ya. Ya ada Mbah-mbah pernah waktu Mbak. ada kan Hamba. itu. Jadi ya gimana soalnya ya sakjane dia punya BPJS udah ya emang lansia Lansia yang ya nggak nggak bisa pakai JKN. melakukan pendaftaran melalui mobile JKN ya, tapi ya gimana soalnya mereka Tapi pengen harusnya yang pertama. gini, harusnya dari pihak puskesmas itu selalu edukasi ke warga, apalagi kan saya wis terbuka toh masalah apa ini keterbukaan informasi toh. Heeh. Walaupun dia punya mbah, pasti ada cucu, anak, tetangga. Iya sih, Nah, iya sih, benar harusnya sih. ini Tapi yuk, saya kembali ke ini sih. individual. Warga sini Iya, kenapa? soalnya- Woi, kenapa kok Kalau masalah mobil JKN Tapi ya, rata-rata Mas, ya. yang sudah daftar online itu juga banyak juga sih. Tapi yang muda rata-rata ya. Iya, rata-rata muda. Rata-rata entah itu yang didaftarkan itu ibunya, bapaknya, neneknya, tapi yang mendaftarkan itu selalu yang muda. Itu sih. Jadi- Nah, tapi yang Gini. umum ya apa? Hmm? Yang umum ya apa pasien umum? Nah, itu. Kalau dilihat dari rasio, dikembalikan lagi rata-rata pasien poligigi ini Kebanyakan umum apa BPJS? Kalau sekarang sih BPJS, tapi beberapa orang tuh nggak tahu kalau dia punya BPJS, kan? Yang BPJS dari pemerintah itu loh. Nah, kan kalau Tapi kalau di loket, kalau dia bawa KTP pasti kita cek. pasti ya, dicek. pasti cuma kan dicek. dia kan nggak bisa daftar JKN mobile tuh pada akhirnya, karena dia nggak tahu Nggak, iya. dia punya BPJS iya, atau iya, enggak. iya, gitu. iya. Kata-kata tuh pasien umum terus daftar ke sini, loh aku tuh BPJS tah, loh aku nggak bayar tah, ngono. Atau gini, nanti dari pihak puskesmas itu menyediakan kayak pamflet atau apa, daftar via mobil JKN, ini. Prokes sudah sudah ada. Oh, sudah. Sudah ada Bapak. sudah kayaknya. Penempatan posisi, mungkin harus di Sudah tempat di yang tempat lebih parkir itu, presisi. Bapak. Bapaknya nggak pernah parkir di situ sih. Oh iya. Oh iya. Iya, Saya iya ya. parkirnya di Jadi belakang. parkiran sini. Benar, Saya parkirnya kan- Tapi tetap kan, maksudnya tapi tetap orang-orang itu rebutan berbondong-bondong di pagi hari Nah, untuk mendaftarkan ada lagi. kuota Dia ngambil kuota, pulang. Terus pulang. ngantar anaknya Pak sekolah, masak, Iya, benar. ini. Itu sajane itu aturannya itu gini. Ya, Ngambil nomor antrian pertama yang di parkiran itu, nomor antrian kan ada Iya. garis itu. yang Nah, kuning itu. itu harusnya ditunggu sampai dipanggil dulu. Jadi, Ke pendaftaran. jadi kan? menjelaskannya itu gini. Ada 2 nomor antrian bagi Mas Jabung. Saya Mas, tak nyalain AC yo. Mulai panas ini ya. Mulai panas ya. Jadi
Satunya itu nomor antrian pendaftaran, yang satu nomor antrian pelayanan, ya kan? Iya benar. Orang-orang ini yang memberi nomor antrian pendaftaran dikira sudah nomor antrian. Sudah Pelayanan, sudah poli. Akhirnya ketika dia kembali sudah jam 8, jam 9, kita sudah manggil nomor 30, nomor 40. Habis Akhirnya kuota ketahuan. sudah lisensinya. benar. Iya sih, jadi Dan itu masih problematik. Problematiknya apa? Duh, aku ngambil nomor. Saya harus memberi nomor Udah, antrian, udah, Mas. iya, benar. Anak udah dong libur, Mas. Iki ini gini dan segala macam. Dan kita juga nggak bisa Iya. karena juga di sistem sudah ya terkunci kan otomatis kan. berarti perlu dibikinkan banner lagi nih untuk masalah alur pendaftaran kita. Kembalikan ke Waga, Jabung, Waga bagaimana enaknya? Bagaimana promkes? Promkes itu harusnya itu duduk juga di sini, harusnya nanti itu. Oke, apa kita undang khusus, Apa? undang khusus gitu ya? Apakah di apa ada Pertanyaan yang keluhan? banyak. Banyak Apa kayaknya keluhan? keluhan. Sebenarnya kalau keluhan kalau dari promkes, kita melihat aja dari kesadaran masyarakat. Berarti promkesnya jalan apa enggak? Logikanya kan begitu. Iya. Harusnya Promkes kan punya survei masalah itu. Ayo Iya, di roasting terus roasting terus. Iya kan? Kayak kita undang Promkes ya. Undang Promkes deh lain kali ya. Oke, ya, masuk pembahasannya. Gitu ya, berarti masalah kuota Kuota. antrian ini udah terjawab. Ya seperti itu tadi. Jadi untuk yang melakukan, kenapa kok ada pembatasan kuota? Ya karena emang satu pasiennya kita melakukan, dokter gigi melakukan pelayanannya itu lebih dari 30 menit. Santai Mbak, santai. Lebih dari 30 menit. Itu belum juga kalau misal ada penunjang apa? Penyakit tambahan atau Kesulitan. ada kesulitan lain gitu. Bisa lebih dari 30 menit gitu ya. Jadi Dan tergantung dokternya si Joko Loko Pasan Joko. nah ya soalnya kegiatan Oh, iya dokter sih. gigi kan ada kegiatan di Di luar, luar. namanya Di itu luar. UKGS gitu. KGS Jadi sama kunjungan TK Posyandu. itu. Ibu hamil juga ada. dan Kalau lagi- umpama sendirian, berarti dokternya itu menganamnesa, tanya jawab, habis itu tindakan, udah selesai ngasih obat, kita Entry ngentri, terus habis itu cuci dulu, terus nyiapin alat yang cuci alatnya yo. Iya, Oh, terus iya. nyiapin alatnya yang untuk pasien berikutnya. Kita bersihin dulu. Misalnya ada bercak darah kita sih ngosek di sini. nyuci itu dokter gigi sendiri yang melakukan. Iya, sopo maneh Kak? Kalian nggak ada yang membantu saya, tolong. Jadi Iya, kan iya. perawat gigi mas. Oke. Ayo bantu Iya, saya, sih, ayo bener bantu sih, saya. iya, terus. Ya mungkin nanti ini dinas dengar. Oke siap, Dinas dengar. Mohon bantuannya. Keluhan ini bukan keluhan masyarakat, tapi keluhan Keluhan intern ya. Iya. Keluhan intern. bagaimana keluh kesahnya dokter giginya di sini. Rumahnya lah bocor, saya lihat kan ngepel gitu. Aduh iya. Udah ya, mungkin curhatnya udah sampai situ aja ya. Oke, sekarang kita masuk masalah kuota antrian udah. Nah, itu tadi. Kata Bapak. Oh. Jadi itu untuk tema kita hari ini masalah kuota antrian. Kenapa kok dibatasi? Seperti yang itu tadi udah dijelaskan. Kalau Khusus poli gigi. khusus poli gigi. Kalau poli umum atau poli lainnya ya, kalau pengen tahu ya mungkin nanti kita akan datangkan juga. Gitu guys. Sebenarnya ini banyak mas, banyak pertanyaannya untuk masalah poli gigi. Banyak nggak cuma 3. Banyak sih. Tapi ya karena emang kita terbatas sama waktu dan ini juga masih pertama kalinya kita bikin program seperti ini. Mungkin kalau misal ada saran, komen atau kritik, monggo bisa dikomen ke melalui IG kita di sini, YouTube kita di sini. Nanti editor yang bingung gitu kan. Terserah editor. Terserah editor mau ditaruh di mana ya, mau di bawah atau di mana, monggo di komen di DM IG kita. Kita juga punya TikTok sebenarnya. yang baru, betul. Iya, Ada nggak? kita ada TikTok Ada baru. TikToknya. Iya. TikTok kan. TikToknya Bulan tadi hias. Ya, Oh, nanti ditampilkan terharu di sini. gini kok. Enggak lah, jangan gini. Enggak lah. Stay Status tune. itu. Oke. Kan ada ya yang hobi TikTokan. Hobi TikTokan. Mungkin kata-kata terakhir dari poli gigi, dari dokter giginya. Pesan, kesan atau apapun. Kalau di poli gigi di puskesmas ini, kalau misalkan ada promosi tentang puskesmas itu poli gigi gak usah dipromosikan. Pasiennya besar.
Ya mungkin itu aja dari kami. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih udah nonton. Nggak usah dipromosikan, masih banyak pasiennya, tenang. Sampai kebutuhan kuota ya kan? Gak usah. Oke. Bye bye.